Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erda Maulana. Saya dari kelas S1A. Kali ini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang diberikan dari UAS Pengantar Ilmu Komunikasi. Yang pertama, materi menarik yang saya dapat dalam pelajaran selama semester ini. Yang pertama, materi menarik yang saya dapat adalah tentang media massa di materi pertemuan ke-13. Karena di materi ini menjelaskan pentingnya media massa, contohnya dalam faktor mendasar ini. Yang pertama, media massa merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja. Dan yang kedua, media massa merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, inovasi dalam masyarakat. Contoh nyatanya, media massa seperti televisi mampu memberikan berita lebih cepat kepada halayak. Dan yang nomor kedua, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur komunikasi yang terdiri dari 5. Yang pertama, komunikator. Apa sih komunikator? Komunikator adalah pihak yang memulai sebuah pembicaraan. Dan yang kedua ada komunikan. Komunikan adalah pihak yang merespon sebuah pembicaraan komunikator. Dan yang ketiga ada pesan. Pesan adalah gagasan yang dikatakan atau dikirimkan. Dan yang keempat ada media. Media adalah sebuah saluran komunikasi. Dan yang kelima ada efek. Efek adalah akibat yang ditimbulkan dari proses sebuah komunikasi. Dan yang nomor 3 tentang hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah suatu proses di mana kita mengalami sebuah kesulitan dalam proses berkomunikasi atau gangguan yang terjadi di dalam proses penyampaian yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Hambatan komunikasi yang saya alami selama semester ini adalah yang pertama, faktor hambatan internal yang saya alami adalah belum mampu memaksimalkan waktu pekerjaan dengan waktu perkuliahan, sehingga terkadang terjadi bentrok antara waktu tugas pekerjaan dan tugas perkuliahan. Maka dari itu, untuk kedepannya saya harus lebih giat memaksimalkan waktu agar pekerjaan dan tugas perkuliahan mampu dijalani dengan baik. Dan faktor internal lainnya ialah penyakit lambung yang sering terjadi sehingga terkadang menjadi salah satu hambatan pada belajar saya. Faktor hambatan eksternal ialah seringnya habis kuota mendadak yang menyebabkan hambatan pada proses belajar saya dan tidak adanya tatap muka dengan dosen, sehingga saya tidak mampu menangkap materi dengan baik, sehingga menjadi hambatan eksternal saya pada semester ini. Itulah hambatan internal dan eksternal yang saya alami pada semester ini. Dan yang nomor 4 tentang rancangan karya. Pada rancangan karya saya ini saya memilih karya dengan judul 5 desainer muda Indonesia yang mendunia. Dengan menggunakan bentuk karya karikatur pada rancangan karya ini, saya sebagai komunikator atau pengirim pesan, saya memiliki gagasan atau ide yang dimana
saya menggambarkan tujuan dan maksud dari rancangan ini kepada halayak masyarakat dengan baik. Pada karya ini, saya sebagai komunikator menggunakan komunikasi visual dan tertulis, yang dimana di karya saya ini saya menggambar 5 objek sang desainer yang mencakup nama-namanya, bertujuan untuk memiliki pesan agar sang komunikan mudah mengetahui apa maksud dari karya yang saya buat ini. Saya memberikan teks judul pada area karikatur dengan judul 5 desainer muda Indonesia yang mendunia, yang bertujuan memberikan detail maksud pada isi karya saya. Saat masyarakat paham, disitulah mereka mulai mencoba menggali informasi lebih pada karya yang saya buat, sehingga mereka semakin paham dan alhasil termotivasi oleh jejak dari 5 desainer yang saya gambarkan. Pada karya ini, saya menggambarkan dengan karya karikatur, dikarenakan saya ingin mencoba memberikan edukasi atau informasi melalui visual untuk halayak. Saya di sini memberikan nama-nama pada karikatur ini. Salah satunya adalah Dian Pelangi, dan yang kedua ada Rinda Salmun, dan yang ketiga ada Tek Savario, dan yang keempat ada Peggy Hartono, dan yang kelima ada Ardistia Dewi Astri. Dari kelima ini ialah desainer Indonesia yang mendunia, yang mewakili anak bangsa untuk membuktikan bahwasanya anak bangsa Indonesia mampu untuk bersaing di kancah internasional. Saya menggunakan bentuk karya berbentuk karikatur dikarenakan memiliki daya tarik lebih dibandingkan dengan karya lain. Begitulah, itu saja rancangan karya saya. Bila ada salah, tolong dimaafkan. Nun wal qalam wa ma yasturun ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.